Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang objek dan bukan objek PPN. Poin-poin materi yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, objek PPN, yang kedua, landasan hukum objek PPN, yang ketiga, kategori objek PPN, dan yang keempat, bukan objek PPN. Objek PPN dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan pajak pertambahan nilai atau PPN. Secara sederhana, objek PPN dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, barang kena pajak atau BKP, yaitu barang berwujud berupa barang bergerak dan tidak bergerak, serta barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Yang kedua, jasa kena pajak atau JKP, yaitu tiap-tiap kegiatan berupa pelayanan yang dengan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum memungkinkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Landasan hukum objek PPN. Sesuai dengan namanya, objek PPN memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM atau biasa disebut UU PPN dan PPNBM. Secara spesifik, Pasal 4 ayat 1 yang merinci mengenai macam-macam kegiatan yang masuk dalam objek PPN. Yang kedua, Pasal 16C yang mengatur mengenai objek PPN yang berupa kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Yang ketiga, Pasal 16D yang mengatur tentang pengenaan PPN atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh BKP. Selanjutnya, kategori objek PPN. Kategori objek PPN ada 3. Pertama, objek PPN dalam pasal 4 UU PPN 1984. Kedua, objek PPN pasal 16C. Ketiga, objek PPN pasal 16D. Objek PPN dalam pasal 4 UU PPN 1984, PPN dikenakan atas: pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor barang kena pajak. Ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Keempat, pemanfaatan barang kena pajak tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Keenam, ekspor barang kena pajak berwujud yang dilakukan pengusaha kena pajak. Ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Kategori objek PPN yang kedua ada objek PPN pasal 16C. Objek PPN pasal 16 ini yakni objek PPN yang dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Menurut PMK nomor 163/PMK 03/2012, kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Syarat PPN KMS. Bangunan yang dikenai PPN KMS memiliki kriteria: pertama, konstruksi utama terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenisnya, dan atau baja. Kedua, diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha. Dan ketiga, luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Untuk tarif, PPN terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif 10% dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP untuk kegiatan membangun sendiri adalah sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Kategori objek PPN yang ketiga adalah objek PPN pasal 16D. Pajak pertambahan ini dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak.
kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Pasal 9 ayat 8 huruf B adalah perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sedangkan pasal 9 ayat 8 huruf C adalah perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Penyerahan barang kena pajak antara lain berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau barang kena pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak dikenai pajak. Namun, pajak pertambahan nilai tidak dikenakan atas pengalihan barang kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon yang menurut ketentuan pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C, pajak masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan. Untuk subbab selanjutnya yaitu bukan objek pajak pertambahan nilai. Jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Yang pertama, ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha catering atau usaha jasa boga. Yang terakhir, ada uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Selanjutnya, jenis jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai terdiri atas jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang bukan bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, serta yang terakhir, jasa boga atau catering. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait materi objek dan bukan objek pajak pertambahan nilai. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.